Perkenalkan, nama saya Andrinov KMP dengan NIM 22021106057. Pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas praktikum jaringan dan komunikasi data pada lab 15.4.8 Observe DNS Resolution. Oke, langsung saja. Pada bagian lab ini ada 3 bagian. Yang bagian pertama adalah Observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Oke, langsung saja kita lakukan pada bagian satu ini. Pertama kita disuruh membuka command prompt. Selanjutnya di command prompt kita disuruh untuk melakukan ping ke URL ini www.isan.org. Oke, di sini ada SMP request dan ini time driftnya 240, sukses, 0 packet loss, dan untuk average round trip time-nya itu 241 milisecond. Kita lanjut. Di sini kita langsung mendapatkan IP version 4 dari URL yang ada. Oke, coba kita lakukan ping dengan menambahkan minus 4. Apakah kita akan mendapatkan IP yang sama? Oke, IP-nya tetap sama ya, kita dapatkan. Kita lanjut ke bagian C. Type the IP version for addresses from step B into a web browser instead. Oke, jadi kita disuruh untuk masukkan IP ini ke web browser. Oke. Kita masukkan IP ini ke browser. Ya, dan kita lihat kita langsung masuk ke dalam situs web dari isan.org, tapi webnya sedang mengalami temporary maintenance. Ya, bisa kita lihat di sini kita hanya memasukkan IP-nya, tapi kita langsung bisa mengakses website dari isan. Oke, yang bagian D, notice that the isan home web page is display without using. Oke, jadi ini ya sudah tampil. Bila kita masukkan lagi, kita tanpa menuliskan www.isan.org, tapi kita hanya memasukkan IP address-nya, kita langsung dapat masuk dan tampil web dari isan.org. Oke, lanjut ke bagian sini. Di sini jelaskan kebanyakan manusia lebih mudah untuk mengingat kata daripada mengingat nomor atau bilangan. Bila kamu mengatakan kepada seseorang untuk pergi ke www.isan.org, mereka akan dapat mengingat hal itu. Tapi jika kamu berkata kepada mereka untuk pergi ke 192.0.32.7, mereka akan mengalami sedikit waktu yang sulit untuk mengingat IP address yang disebutkan tadi. Komputer memproses itu di dalam bilangan atau nomor. DNS itu merupakan suatu proses untuk mentranslasikan kata ke bilangan atau nomor. Di sini manusia berpikir pada bilangan basis 10, sedangkan komputer itu berproses pada bilangan basis 2. Basis 10 itu merupakan IP address, basis 2 itu merupakan binary. Oke, di sini ada pertanyaan. What happen if you cut and paste these base 2 numbers into a browser? Jadi di sini kita diberikan instruksi untuk mengcopy ini, menaruhkan di browser.
Kita coba. Oke. Jadi yang muncul, jadi hasilnya ini ya, malah muncul hasil dari pencariannya tidak langsung ke website yang ada, tapi dia memunculkan hasil pencarian dari web browser. Oke, bagian E, at the command prompt ping www.cisco.com, ping www.cisco.com. Oke, kita coba lagi dengan min 4, hasilnya sama ya. When you ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example explained? Ya, di sini kita mendapatkan IP address yang sama ya. Kita mendapatkan IP address yang sama karena kita masih berada di jaringan yang sama berdasarkan posisi letak geografis kita sendiri, oke? Dan di sini type the IP address that you obtain when you ping this. Just the website display explain, oke? Jadi kita copy IP address dari Cisco ini, kita pastikan ke browser. Oke, di sini muncul invalid URL. The request URL non valid reference TTPS error. Oke, sepertinya ada error ya. Dan di sini tidak tampil. Situs web Cisco tidak ditampilkan. Di sini tidak ditampilkan. Setidaknya ada dua kemungkinan untuk hal ini. Yang pertama, beberapa server web dikonfigurasi untuk menerima alamat IP yang dikirim dari browser, dan ada pula yang tidak. Kemungkinan kedua, yaitu ada aturan firewall dalam sistem keamanan Cisco yang melarang pengiriman alamat IP melalui browser. Tergantung pada browser web Anda juga bisa mendapatkan pesan yang mengatakan koneksi tidak aman atau ada kesalahan sertifikat. Oke, itu ya. Kita lanjut ke part 2. Kita lanjut ke part 2. At the command prompt type ns lookup command. Lookup. Oke. Kita lihat di sini seperti yang dikatakan di bagian B bahwa simbolnya sudah berubah lebih dari, yang artinya kita sudah masuk ke dalam ns lookup prompt. Dari prompt ini kita dapat memasukkan command yang related dengan DNS. At the prompt type. Oke. Pertanyaan kita lihat ya. Inilah merupakan list dari available command yang dapat kita gunakan di dalam ns lookup mode. Oke, bagian C, type www.cisco.com. Oke, www.cisco.com. Oke, what is the translated IP version for address? Ada pertanyaannya itu. Dari lokasi yang spesifik itu kita mendapatkan IP address yang ada ini. Yang ada ini ya. Maaf, saya salah di atas tadi. Yang ini. IP address yang ini. Oke, lanjut. Note the IP address from your location will most likely be different because Cisco uses mirrored servers in various locations around the world. Is it the same as the IP address shown with the ping command? Ya, IP address yang muncul dari ns lookup ini dan IP address yang kita lakukan ping tadi ke www.cisco.com itu sama IP addressnya. Oke, lanjut.
under address. What are these? Oke, ini yang muncul ini itu merupakan yang saya highlight ini, itu ditanyakan di sini what are these. Ini merupakan IP versi 6 yang mana bahwa website itu dapat dijangkau atau reachable. Kita lanjut ke bagian D, at DNS lookup from type the IP address of the Cisco web server that you just found. You can use DNS lookup to get domain name of an IP address if you do not know the URL. Oke, andaikan kita tidak tahu DNS name dari Cisco, kita masukkan IP address yang kita dapatkan ini ke dalam DNS lookup, dan ya kita lihat di sini DNS request timeout. Out was 2 second, request to unknown timeout. Oke, jadi kita tidak, jadi di sini karena mungkin firewall ya dari Cisco itu sendiri, mereka tidak memberikan kita untuk dapat mengakses ini dan mendapatkan informasi dari IP address-nya. Oke, masih sama. Kita coba ini version 6-nya masih sama ya, jadi tidak bisa diakses, tidak bisa mendapatkan informasi dari sini, dari IP address-nya DNS lookup. Oke, you can use DNS to translate using DNS full record the IP address associated with google.com. Coba kita ketikkan sini www.google.com. Oke, jadi ini merupakan IP address yang berasosiasi dengan Google. Ini ya. Coba kita ketikkan ini, masukkan ini untuk menguji saja. Oke, masih RTO ya. Tapi ini merupakan alamat IP yang berasosiasi dengan Google. Oke, kita lanjut ke part 3. Observe DNS lookup using DNS lookup command on mail server. DNS lookup. Oke, set type equal mx. Oke, terus kita masukkan sini cisco.com. Oke, di sini dijelaskan a fundamental principle of network design is redundancy. More than one mail server is configured. In this way, if one of the mail server is unreachable, then the computer making the query tries the second mail server. Email administrators determine which mail server is contacted first by using MX preference. The mail server with the lowest MX preference is contacted first. Based upon the output above, which mail server will be contacted first when the email is sent to cisco.com. Jadi bila kita lihat ya dari email server yang ada di sini, yang akan untuk menjawab pertanyaan ini berdasarkan output yang ada, yang akan dikontak duluan merupakan mail yang ini ya. Mail yang ini karena ini merupakan mail server yang akan dikontak duluan dari Cisco berdasarkan MX preference yang ada. Ini ya,
ini. Oke. Oke, lanjut ke bagian C. Add DNS local prompt, type exit to return to the regular PC command prompt. Oke, kita exit. Dan kita di bagian D kita disuruh untuk type IP config all. Oke. Write IP addresses of all the DNS server that your school use. Oke. Karena di sini saya menggunakan hotspot dari handphone dan ini merupakan DNS server yang ada yang digunakan. Oke. Jadi ini ya DNS IP dari DNS. Oke, reflection question. What is the fundamental purpose of DNS? Jadi jawabannya DNS basically acts like the phone book. Jadi DNS itu bertindak ya seperti contoh satu daftar nomor telepon untuk internet. Jadi DNS itu mentranslasikan nama dari domain yang ada itu, domain server itu ke number. Number yang dimaksud di sini bisa saja IP version 4 atau IP version 6. Oke. Jadi saya sudah menyelesaikan ini ya, sudah selesai. Sekian video saya. Terima kasih.